2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab adalah firman Allah yang ditulis sepenuhnya berdasarkan wahyu ilahi, tidak bisa salah dan berwibawa. Alkitab merupakan standar dan pedoman bagi kehidupan dan pengajaran gereja. Alkitab bukanlah kisah fabel atau mitos tentang Tuhan. Melalui Roh Kudus, Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kehendaknya. Melalui firman Allah lah Tuhan membimbing orang untuk setia di dalam iman dan kebenaran Tuhan. Tadi kita belajar bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, perhatikan kata segala tulisan dari kata pasagerapa, itu menunjuk kepada Alkitab, secara khusus Perjanjian Lama yang adalah firman Allah, sama seperti Perjanjian Baru, satu kesatuan. Sedangkan kata diilhamkan Allah dalam bahasa Yunani theopneustos secara literal itu berarti dinafaskan oleh Allah atau dihembuskan oleh Allah. Pemakaian kata yang, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pemakaian kata yang tidak tepat karena konstruksi dalam bahasa Yunani bukan atributif tetapi predikatif. Jika diterjemahkan dengan kata yang, itu berarti segala tulisan Alkitab ada yang diilhamkan Allah dan ada yang tidak diilhamkan Allah. Jadi kata yang lebih tepat diartikan adalah, artinya segala tulisan adalah. Ya, ini sesuatu yang menarik. Jadi tidak ada bagian dalam Alkitab yang tidak diilhamkan Allah. Setiap perkataan dalam Alkitab adalah firman Allah. Dan Roh Kudus memakai hamba-hambanya untuk menuliskan firman Allah. Dalam versi King James dikatakan segala tulisan diberikan melalui inspirasi Allah. Dua kata yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan pandangan apostolik berkaitan dengan inspirasi kitab suci. Kata pertama, graphe. Graphe itu berarti tulisan. Kata yang kedua, theopneustos, itu artinya dinafaskan Allah. 2 Petrus pasal 1 20-21 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kitab suci ini oleh karena dorongan Roh Kudus yang menggerakkan para penulis. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak menghilangkan ciri-ciri alamiah dari para penulis, sehingga setiap penulis memiliki gaya dan kata-katanya sendiri yang khas. Tetapi pengaruh Roh Kudus yang adikodrati terhadap para penulis Alkitab memberikan jaminan bahwa apa yang ditulis oleh mereka adalah tepat dan dapat dipercaya. Secara manusiawi Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam kurun waktu 1500 tahun. Yesaya adalah seorang nabi, Esra adalah seorang imam, Matius adalah pemungut cukai, Yohanes adalah seorang nelayan, Paulus adalah pembuat kemah, Musa adalah seorang gembala. Allah mengawasi para manusia yang menulis kitab-kitab dalam Alkitab, sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya tulisan dan kepribadian mereka masing-masing, mereka tetap mencatat secara persis apa yang Allah ingin mereka katakan. Alkitab tidak didikte oleh Allah, tapi dituntun dan diilhamkan oleh Allah secara keseluruhan. Sekalipun merupakan tulisan dari para penulis yang berbeda latar belakang dalam 15 abad, Alkitab tidak bertentangan satu sama lain dan tidak mengandung kekeliruan apapun. Para penulis menyajikan perspektif yang berbeda, tetapi semuanya memproklamirkan Allah yang esa dan sejati yang sama dan jalan keselamatan yang sama, Yesus Kristus. Nah, sebagai aplikasinya, pengakuan dan penerimaan kewibawaan Alkitab tidak memiliki arti apapun jika semua itu tidak membuahkan perubahan dan pembaruan pikiran, sikap dan tindakan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, ibadah maupun dalam kehidupan sekitar kita. Karena itu baca dan praktekkanlah Alkitab kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.